mengirimkan. Kemudian untuk penugasan hari 2 ada 11 rumah sakit yang sama dari hari 1 mengirimkan, kemudian hari kedua juga mengirimkan. Jadi ada 5 rumah sakit yang kemudian di hari kedua tidak mengirimkan tugas. Kemudian, nah ini contohnya, Bapak Ibu bisa lihat ini harusnya sudah di-upload di website, jadi nanti kita cek aja apakah di website sudah di-upload atau belum. Ini contohnya yang kami lakukan review untuk rumah sakit Bapak Ibu. Tanggapan secara umum, tanggapan secara personal, secara masing-masing yang kami kirimkan di WhatsApp grup kemana dan akan kami di-upload itu masing-masing untuk rumah sakit. Tapi secara umum sudah kami diskusikan bahwa dari bentuk ICS yang kata Dr. Hendro kemarin apapun namanya itu terbagi menjadi 2, yakni yang bentuk MIMS dan yang bentuk ICS. Nah, secara garis besar kemarin yang mengirimkan dari 11 itu hanya 2 atau 3 yang menggunakan ICS, selebihnya menggunakan MIMS. Oke. Kemudian yang kedua yang kami sangat perhatikan adalah mengenai komandan atau ketua operasional yang dimaksud. Jadi di sini ada beberapa rumah sakit yang menempatkan dokter spesialis sebagai komandan. Ya, dokter spesialis paru yang ditempatkan sebagai komandan. Nah, kemudian dia punya anggota-anggota segala macam. Nah, ini kami ingin bertanya kembali apakah ini yang dimaksud ketua komandan atau ketua operasional. Karena kalau memang ketua atau komandan dia memang harusnya tidak pegang operasional, tapi memang khusus untuk manajemen. Nah, ini mungkin akan dibahas lebih jauh mungkin oleh Dr. Hendro dan Dr. Bella kemudian. Ini cukup bagus sekali kami mendapatkan contoh dari Rumah Sakit RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara. Ini contoh rumah sakit yang menggunakan ICS. Nama ICS-nya adalah Susunan Reaksi Cepat Siaga COVID. Jadi banyak sekali kemarin mengirimkan SK, ada SK Satgas Tugas, ada SK COVID, ada SK macam-macam. Jadi untuk RSUD Hajah Lasmana menamakan Susunan Reaksi Cepat Siaga COVID. Nah, di sini RSUD Hajah Lasmana belum mengirimkan bentuk seperti tadi. Hajah Lasmana mengirimkan seperti ini. Tapi kemudian coba kami bantu. Jadi bagus sekali ini RSUD Hajah Ana Lasmana sudah mengirimkan bahkan sampai ke uraian tugas itu sudah ada di dalam SK-nya. Nah, ini yang tidak kami lihat di rumah sakit yang lain yang mengirimkan. Kemudian, tunggu slide-nya ini agak lama jalannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari yang dikirimkan tadi, secara garis besar sudah bisa kita simpulkan bahwa di sana ada ketua, kemudian sudah ada sekretaris, kemudian di sana ada ketua bidang keuangan, itu yang kita maksud juga bidang keuangan di ICS. Kemudian di sana operasional disebut dengan ketua bidang pelayanan dan pelaporan klinis. Nah, itu di bawahnya anggotanya. Nah, di sini Rumah Sakit Banjarnegara juga bagus sekali. Jadi ketua bidang pelayanan dan pelaporan klinis atau yang kita maksud operasional itu memang ada ketuanya khusus, yakni ketua Kabid Yanmed. Namun dia tunjuk lagi orang di bawahnya sebagai koordinator lapangan itu adalah spesialis paru. Jadi sepintas kami membaca ini, sepertinya memang Rumah Sakit Banjarnegara secara manajemen dipegang oleh ketua, tapi secara operasional di lapangannya dipegang oleh koordinator lapangan atau dokter spesialis paru tadi untuk pelaksanaan tugas penanganan pasien COVID ini. Kemudian di sini yang menarik, ada bidang perencanaan digabung dengan administrasi dan pelaporan, itu juga bagus yang kita maksud dengan perencanaan. Namun di sini logistik dibagi menjadi 2. Nah, ini mungkin terserah kalau misalnya mau dilanjutkan juga tidak masalah, tapi ini hakikatnya adalah logistik. Yakni logistik dibagi menjadi bidang komunikasi, informasi, edukasi, dan bidang logistik, akomodasi, dan penunjang. Jadi ini silahkan Bapak Ibu. Ini contoh dari RSUD Ana Lasmana Banjarnegara. Di sini uraian tugas, namun kami menemukan bahwa uraian tugas ini belum begitu sesuai dengan struktur tadi.
Jadi misalnya di sini uraian tugas sudah ada ketua tim reaksi, tapi wakilnya belum ada. Nah itu mungkin kemarin membuat terlalu cepat atau seperti apa, itu boleh dilihat kembali. Kemudian seperti masukan Pak Hendron kemarin, bahwa mungkin bisa saja yang melakukan koordinasi eksternal itu dilakukan oleh tugas wakil tadi juga bisa. Jadi ini yang kami tanda. Kemudian kami review dari uraian tugasnya, belum ada yang mengatur tentang relawan, padahal di bagian pelayanan tertulis bahwa mereka membutuhkan tambahan SDM. Nah, itu barangkali apakah mau ditempatkan di sekretaris atau di bidang perencanaan, nanti silakan kita diskusikan. Itu dari Rumah Sakit Anna Lesmana Banjarnegara, terima kasih. Kemudian contoh yang kedua, nah ini karena banyak yang menggunakan memes, tidak masalah. Ini kami ambil contoh yang cukup bagus, memberikan contoh RSUD Sleman. Jadi ini yang sebelum kami revisi, seperti ini, jadi dibagi setelah komandan, ada manajemen support, di bawah manajemen support ada keuangan, ada SDM, ada logistik, dan ada medis penunjang. Kemudian di ketua medical support dibagi menjadi tim prahospital dan tim intrahospital. Kemudian ini masukan dari kami, kita lihat bahwa di bawah manajemen support, penunjang medis, kita pindah ke medical support. Jadi di bawah medical support ada tim prahospital, tim intrahospital, medis, dan penunjang. Mari kita lihat apakah sama nih antara MIMS dengan ECS. Ternyata sama, yakni bidang keuangan juga ada, kemudian perencanaan ada. Kita lihat lagi, logistik, ya, logistik juga ada di sini. Kemudian operasional ada di ketua medical support dan subbidangnya. Sekretaris mungkin yang kami beri masukan untuk RSUD Sleman tidak ada, tapi monggo nanti diperjelas mungkin tugas sekretaris ada di bagian mana, karena kami tidak dikirimkan sampai ke tupoksinya. Kira-kira itu. Silahkan Bapak Ibu untuk mengaksesnya, nanti segera kami masukkan di website untuk masukkan ke masing-masing rumah sakit. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Dr. Andro untuk melanjutkan. Ya, sudah. Minta air putih. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi saya mulai dengan bagaimana pengorganisasian insiden command system itu di rumah sakit. Dan sekali lagi kita balik ke pengertian ini ya. Jadi maaf, slide bawahnya. Slide. Ya. Jadi ICS itu adalah juknis dari struktur organisasi. Ya. Jadi istilah politiknya jangan dibenturkan antara ICS dan organisasi penanggulangan bencana di rumah sakit. Jadi ICS itu adalah juklak atau juknis dari struktur organisasi yang ada. Kemudian ICS di rumah sakit itu namanya Hospital Incident Command System. Nah, ICS itu bukan satu-satunya. ICS itu bukan satu-satunya command system. Nanti ada MEMS, nanti akan saya jelaskan. Nah, intinya bahwa apakah itu MEMS, apakah itu HICS atau Hospital Incident Command System, yang penting bisa memenuhi 3 tujuan ini. Jadi satu itu pembagian tugas atau who doing what itu ya. Kemudian communication, jadi kerjasama antar unit-unit kerja di dalam organisasi itu. Kemudian rencana, ada yang bagian yang selalu menganalisa sehingga kalau yang terjadi itu di luar yang direncanakan bisa melakukan respon. Ya, ini mana ini? Sebelah kanan. Sorry. Iya, kalau ini strukturnya
apa namanya, incident command system secara model seperti ini. Nah, kalau MEMS, coba yang pindah ke yang materi satu lagi. Presentasi satunya, ya. Ya. Yang paling atas Pak itu. Yang atas, ya. Terus atas ini terus. Oke. Jadi MEMS itu bukunya ada, nanti saya tunjukkan ya. Jadi itu MEMS itu Major Incident Medical Management and Support. Jadi nanti baginya bukan medical support dan management support, tapi medical management dan medical support. Nah, ini ada bukunya The Practical Approach in the Hospital. Artinya bahwa sebenarnya MEMS itu bisa juga dilakukan di luar rumah sakit. Sistem ini, nah itu namanya NIMS ya. Incident Command Systemnya itu namanya NIMS, National Incident Management System. Itu, tapi prinsipnya sama sebenarnya. Ya, jadi di lapangan itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada 4 fungsi juga. Ya. Jadi ada logistik team, medical team. Nah, kemudian CDC itu Central Disease Control and Prevention. Jadi ini tergantung apakah itu pandemi atau apakah trauma, itu bisa masuk ke situ. Nah, kalau disusun seperti ini, nah kemudian MEMS ini, dalam MEMS ini kotak utamanya, fungsi utamanya adalah di seperti ini. Ini yang manajemen level satunya itu. Jadi ada seorang koordinator timnya itu ya, medical coordinatornya itu terdiri atas tiga fungsi di bawahnya. Itu ada senior manager, senior nurse, dan senior emergency physician. Jadi ada seksi manajemen, seksi keperawatan, dan seksi medis. Nah, yang di dalam di dalam MIMS itu, kalau orang resusitasi itu kan ada ABC-nya ya, airway breathing circulation. Nah, di MIMS itu juga ada ABC-nya, namanya itu yang di medical management itu ABC-nya itu CSCA itu urutannya. Jadi C itu communication, S itu safety, C-nya satunya lagi communication, A-nya assessment. Jadi di situ jelas juga Pak, nanti harus ada yang ngurusi assessment ya, setiap saat itu. Nah, kemudian yang seksi keperawatan dan seksi medis itu ABC-nya itu adalah 3T itu. Triage, treatment, transport. Nah, cuma kalau ini kita bicara pandemi, T-nya itu diganti transmission, dalam arti stop transmission. Jadi kalau nanti di rujukan di trias ini kok ada ODP, dilakukan penanganan, kalau ternyata dia nanti jadi PDP suspek, dia dirujuknya berdasarkan kemampuannya rumah sakit mana yang bisa mencegah atau mencegah transmisi itu. Baik, nah mengenai apa yang disebut collapsible hierarchis itu nanti saya terangkan di bawahnya. Nah ini kalau kotak itu dikembangkan itu seperti ini. Jadi yang merah itu adalah ada tulisan emergency physician, itu dikembangkan ke bawahnya itu kan yang namanya medical support, yang merah yang. Nah, termasuk ini kan medical coordinator itu yang yang kotak di sebelah kanan itu, yang satu medical coordinator. Nah, ya. Nah ini
Yang di kotak perawatan itu isinya ini. Kalau mau ya. Yang mana, Pak? Sudah gitu aja ya. Nah, itu ada keterangan ya, kalau yang merah itu harus ada. Kemudian nanti dikembangkan itu kalau pengembangan pertama itu level 2 itu yang hijau-hijau itu. Kemudian yang level 3 itu di bawahnya itu. Jadi baris ketiga itu. Nah, itu levelnya. Nah, nanti tergantung rumah sakitnya yang mau dikerjakan apa. Sehingga nanti struktur organisasinya itu, makanya disebut collapsible itu, kalau nanti yang dia bisanya hanya sampai di level pengembangannya di level 1, jadi di level 1 aja. Jadi bawahnya nggak ada. Nah, kalau nanti ada di level 2, yaitu yang kuning-kuning itu, tapi yang hijau itu tetap ada. Kalau mau di level 3, nggak bisa, nggak ada semua. Nah, kenapa disebut collapsible? Karena itu yaitu tadi, ini yang bentuk yang paling komplit gitu ya. Nah, kalau ini nanti di bawahnya itu nggak bisa melakukan fungsinya yang misalnya tidak ada senior nurse yang kuning senior nurse P2 ini ya. Misalnya gini. Nah itu, nah ini fungsinya itu hilang, bapaknya juga hilang, treatment-treatmentnya kan tidak ada. Itu hilang, diambil alih senior nurse hilang, tidak ada ya diambil alih yang senior nurse yang apa tulisannya itu EL itu. ED ya, emergency department itu. Itu makanya collapsible itu disebut collapsible. Nah ini senior manajernya dibagi seperti ini. Nah, nanti tergantung adanya di apa namanya di situ di rumah sakit bapak-bapak ibu itu adanya seperti apa. Ini struktur komplitnya ini. Nah kemudian tadi ada itu ada apa MLSO itu ini. Yang merah di bawah medical support service itu kan ada singkatan itu MLSO ya, itu medical laboratory senior officer. Nah nanti tinggal kalau mau pakai ini ya disesuaikan aja ya. Nah jadi ini sebagai contoh itu adalah yang dulu di Sarjito itu. Jadi itu sebenarnya bukan medical support dan management support, tapi harusnya medical management dan medical support. Nah ini tinggal ini dimasukkan aja ke kotaknya itu. Nah cuma ini semua baru sampai ke penanggung jawab, belum pelaksana ini. Ini kan struktur itu belum sampai ke pelaksana itu. Ya, jadi itu nanti dimasukkan ke situ. Nah, jadi misalnya kalau mau diimplementasikan di rumah sakit ya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini manajemen rumah sakit, ini koordinator paramedis, koordinator medis. Nah, jadi direktur rumah sakit itu sebetulnya di sana tempatnya. Dia sebagai pemberi mandat atau pemberi perintah ya. Kalau mau ngerangkap ya boleh, direkturnya jadi ketua tim ya boleh aja. Nah di sini nih kalau ditambah itu ada penghubung. Jadi nanti kalau dengan apa ini kan seperti ICS nih kalau mau disesuaikan atau ditambah sekretaris di atasnya boleh aja. Gitu. Nah kalau mau dikembangkan sampai level 2 mungkin seperti ini. Kalau mau dikembangkan lagi mungkin seperti ini. Jadi, itu di rumah sakitnya ini ya. Nah, situ sudah ada relawan dan sebagainya. Nah, ini makanya itu konsepnya MIMS itu seperti itu. Ya. Nah, kalau di puskesmas tempatnya kecil atau rumah sakit tipe D ya mungkin seperti ini aja. Jadi misalnya ini puskesmas orangnya hanya itu kan tiap kotak hanya apa namanya itu kalau satu kotak satu aja kan itu harus orangnya 10 ya kalau puskesmasnya besar mungkin orangnya 20-30 tapi kalau
yang kecil puskesmas pembantu misalnya itu. Nah ini harus berpikir pembagian tugasnya seperti ini mesti tetap ada. Misalnya. Ini untuk puskesmas ranap atau rumah sakit tipe D gitu ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk MIMS ini ya, tetap di situ ada common system, ada operating standard operating procedure (SOP) atau protap ya, ada pembagian tugas, ada sistem manajemennya pakai MIMS atau pakai ICS terserah. Ya. Nah kemudian nanti di MIMS itu juga harusnya ada syarat-syaratnya. Jadi misalnya aja standar pelatihannya, seorang koordinator itu harus tahu apa. Nah, maksudnya paling enggak koordinator itu tahu disaster management incident commander ya. Mungkin apakah itu book atau lainnya, tapi dia harus punya kemampuan ini. Nah, kemudian kalau dokternya itu mungkin harus punya kemampuan ATLS, ACLS, itu ACLS ya maksudnya, atau BLS, BLS itu sama first responder sama ya. Kalau keperawatan ya paling enggak yang punya sertifikat PPGD atau perawat ICU atau pratoka tergantungnya. Kemudian kalau ini ya ini kan ada pelatihannya semua ada. Nah ini kemudian prosedur tetap yang harus dibuat itu misalnya begini. Kalau yang di koordinator itu ada itu protap-protapnya ya, yang kira-kira harus dibuat sehubungan dengan kotak-kotak yang ada itu. Ini nanti bisa diakses nanti. Ya. Jadi misalnya di situ kan ada itu. Siapa yang harus membuat cert capacity? Itu kan area cadangan namanya di situ, yang di kanan bawah. Iya itu. Ya. Kemudian rekrutmen tim itu termasuk rekrutmen tim itu nyusun timnya, ya gitu. Nah ini prinsipnya MIMS gitu. Jadi sebenarnya tidak beda jauh sama HICS atau Hospital Incident Command System. Jadi nanti kalau misalnya saya belum melakukan ya, kalau dibuat crosswalk atau membandingkan itu nanti jatuhnya akan sama, mirip-mirip atau sama itu. Yang penting yang 3 itu terpenuhi, pembagian tugas atau job description, komunikasi yang dalam bentuk protap-protap itu, kemudian ada rencana cadangan atau assessment. Kalau ini bagaimana kalau ada perubahan situasi. Nah, kembali ini ya. Oke. Jadi kembali ke presentasi yang HICS-nya. Ya, saya tanya. Ya, oke, ya. Ini ya. Kita nyusun ini sudah. Ya. Jadi ketika dalam ICS itu yang ICS atau baik itu HICS, ICS itu HICS itu Hospital Incident Command System maupun MIMS itu ditentukan dulu. Nomor 1 itu kegiatan yang akan dilakukan itu apa. Jadi kalau kita bicara sistem trauma, kita bicara rumah sakit rujukan rumah sakit trauma level 1, 2 atau 3. Kalau bicara BPJS fase 1, 2, atau 3. Kalau kita bicara pandemi, sama. Pandemi juga gitu. Pandemi itu ada level 1, 2, 3, tergantung, kemarin kita sudah bicara, kapan suatu rumah sakit itu bisa dianggap level 3 atau 2 atau 1, tergantung APD dan resources orangnya paling tidak. Paling tidak itu tergantung APD. Jadi kalau dia bisa sampai, karena APD ini sendiri kan sudah ada 3 level juga itu. Nah jadi nanti ketika mau menyusun suatu hospital menyusun ICS-nya, nanti tentukan dulu rumah sakitnya itu mau duduk di mana, mau mendudukkan diri di mana, di level 2 atau 3,
atau yang memang tidak diikutkan. Jadi ya walaupun itu kadang-kadang tidak bisa. Jadi sekarang ini kalau di Jogja itu sudah ada SK 25 rumah sakit rujukan, tapi nggak ada levelnya. Itu problemnya. Padahal pembagian APD itu disesuaikan levelnya. Celakanya lagi, yang level 1 itu tidak dimasukkan sistem rujukan sehingga tidak mendapat fasilitas, tetapi mau tidak mau kadang-kadang menerima pasien. Nah, saya maklum kalau ada sejauh saya di rumah sakit yang tidak termasuk rumah sakit rujukan, kemudian dia protes kemana-mana karena dia menerima pasien dia menerima pasien suspek COVID itu dirujuk kemana-mana nggak bisa karena belum ada sistem rujukan, bahkan levelingnya itu nanti jangan lebih dari 5. Ya. You're unmuted. Oh, Ya, jadi maaf tadi terputus. Jadi dalam nyusun itu satu kota itu jangan lebih dari 5. Karena kalau lebih dari 5 itu rentang kendalinya terlalu panjang. Kalau lebih dari 5 gimana? Dibagi 2 lagi. Jadi ini yang di kota yang merah itu kan ada itu tulisannya apa itu? Staging Manager, Medical Care Branch Director, Infrastructure. Tidak, yang paling atas. Yang paling atas Operation Section ya, itu kan seksi operasional. Ya. Seksi operasional itu sebetulnya itu gambarnya keliru. Itu sebenarnya dibagi 2. Ada Staging Manager, kemudian yang kotak 5-1-nya itu Medical Care. Ya, ada. Jadi Medical Care itu hanya 5. Jadi bawahnya 4 jadi. Jadi kalau lebih dari 5 dijadikan 2. Gitu. Itu karena nanti terlalu banyak rentang kendalinya. Makanya saya langsung aja masa di Satgas gugus tugas gugus
Ya, oke. Sudah. Ya, oke. Jadi kembali tadi itu dalam satu kota itu harus kurang dari 5 maksimal ya. Nah, kemudian pertanyaan berikut itu kalau orangnya kurang, boleh nggak dia rangkap jabatan? Yang boleh dirangkap itu jabatannya tapi jangan kotaknya. Artinya gini, satu orang itu duduk di 2 kotak enggak apa-apa, tapi jangan 2 kotak orangnya 1. Itu maksudnya gitu. Ulang, Pak. Jadi misalnya yang bentuk sederhana gitu ya. Bentuk sederhananya itu enggak bisa dari sini saya. Klik. Naik. Nah, ini ya. Ini misalnya di klinik kecil orangnya 4. Gitu. Jadi 4 itu yang digabung itu jangan kotaknya misalnya operation section digabung sama planning section. Terus biar jadi 4 kotak ya. Tapi orangnya ditaruh di 2 tempat. Jadi operation section dan planning section itu orangnya sama. Gitu. Nggak apa-apa, karena kalau kita nanti bicara berapa sih jumlah minimal dalam ICS, dalam Incident System itu, ya kalau rumah sakitnya besar itu bukan ini ya, sorry ini. Nah, itu adalah minimal maksimal. Minimal berapa, maksimal berapa. Kalau di Higgs, itu maksimalnya itu kalau sudah dihitung ya, dikembangkan secara komplit itu sudah dihitung itu sekitar 600 sekian itu, 600 sekian. Jadi satu kotak isinya 5 sampai nanti sampai ke terakhir. Terakhir itu namanya kotak terakhir itu namanya single resources. Single resources itu yang tugasnya hanya 1 aja. Jadi bukan koordinator lagi. Jadi misalnya single resources itu kalau orang itu misalnya aja dokter bedah atau supir ambulan, udah itu single resources itu. Tapi kalau medical advisor itu belum single resources, dia bukan tingkatnya masih belum pelaksana. Nah itu. Jadi kalau barang yang namanya single resources itu ambulan itu single resources itu. Tapi kalau kamar operasi itu bukan single resources. Nah, kalau ICS itu disusun di Higgs itu disusun komplit itu bisa sampai 600-an mungkin ya. Yang paling rendah berapa? Kalau saya baca di Higgs itu, ini kita tidak bicara di rumah sakit ya. Higgs itu yang paling rendah orangnya ICS itu orangnya 1. Nah, kita bayangkan itu kalau intelijen jalan sendiri itu menyusup ke tempat musuh, itu kan yang seksi operasional dia, yang bawa uang dia, yang rencanakan yang dia, yang membantu dia. Nah itu makanya itu prinsipnya bahwa yang boleh dirangkap itu tugasnya, tapi bukan fungsinya. Gitu. Jadi saya kembali ke kotak tadi ini. Jadi operation section, planning section dirangkap 1 orang boleh. Oh, yang di atas. Jadi nanti tetap namanya tetap. Jadi operation section itu 1, orangnya A, planning section orangnya ya A. Tapi tidak digabungkan. Gitu. Karena nanti akan repot kalau digabungkan. Nanti di bawahnya lebih banyak lagi akan repot. Kapan dia duduk sebagai harus ya, karena fungsinya nanti bawahnya lain loh. Ya, oke. Kemudian ini ya sesuaikan tetapan personil sesuai kegiatannya, minimal maksimal tugas rangkap sudah saya jawab itu. Nah itulah nanti nyusun ICS-nya, nyusun common system-nya di dalam rumah sakit itu seperti itu. Ya, jadi kembali lagi, kalau kembali ke sini ya, itu nanti kalau belum sesuai, tim penanggulangan bencana yang ada di rumah sakit itu dimasukkan ke kotak-kotak yang ada itu.
Dan sekali lagi, kenapa ini beda dengan struktur organisasi? Karena ICS ini hanya berlaku ketika terjadi bencana. Nah, sehingga di ICS itu nanti bisa ditambahkan orangnya. Jadi misalnya ada di rumah sakit A itu ada relawan, kalau kami dulu yang jelas ya, misalnya ada tim-tim datang banyak, ada tim dari Surabaya, ada tim dari Semarang dan sebagainya itu ya. Nah ini tim ini kan masuk, orangnya kan masuk di seksi-seksi itu, tapi kan sementara. Nah ini nanti kalau kita hanya berpegang pada yang ada, ini nanti akan repot sekali mengenai masalah pendanaan. Karena mungkin itu kalau pendanaannya orang luar itu didanai dari dana rumah sakit misalnya, kan tidak mungkin. Jadi saya ingat betul itu waktu klaimnya Askes Rumah Sakit Sarjito itu mau keluar, nah itu baginya setengah mati itu. Sehingga ini dengan kesepakatan. Karena apa? Karena jasa medisnya orangnya banyak yang dari luar, gitu. Sehingga waktu itu kesepakatannya saya lupa, tapi intinya akhirnya pembagiannya itu klaim Askesnya itu dibagi sesuai kesepakatan aja. Ya mungkin dulu belum ada KPK dan kalau sekarang kan sudah jelas bencana ditanggung oleh negara ini. Baik, jadi ini ICS ini intinya ini ya, manajemen berdasarkan tujuan, persatuan rantai dan rantai komando, fleksibilitas organisasi, seperti tadi orang bisa keluar masuk yang tidak sesuka hatinya itu ya dengan aturan itu, kemudian fleksibel, ya, kemudian rentang kendali. Nah, terminologi umum nanti dalam rumah sakit itu harus disesuaikan terminologi yang dipakai. Kemudian kompetensi personalnya itu harus disesuaikan. Nah, paling itu adalah kalau organisasi rumah sakit dan organisasi rumah sakit dan organisasi penanggulangan bencana itu orang-orangnya sesuai. Jadi misalnya kalau sehari-hari dia di bagian keuangan, ya di organisasi penanggulangan bencana dia yang ngurus dana. Gitu. Ya, jangan dirubah gitu. Kalau itu nanti enggak, supaya nanti pelaporannya akhir juga enak. Ya. Nah, dan kemudian ICS itu juga ngurus fasilitas itu kemarin yang saya sampaikan itu, misalnya fasilitas itu adalah ruangan sendiri, suatu tempat yang diperlukan ketika waktu ini aktif. Jadi seperti pusat komando itu kan hanya aktif ketika ada masalah, ketika ini ada bencana lah katakanlah. Nah, kalau bisa ruang-ruang ini jangan nyiapkan dibuat sendiri, karena itu nanti akan tidak efisien. Gitu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ya, kalau ada komentar atau tanya jawab silakan. Yang mau menanyakan dokumen angkat tangan biar bisa di unmute dari sini. Ya, di unmute. Ada yang raise hand? Ada. Itu kan belum di unmute. Charlie. Kendal. RSUD Kendal. Nah ya, tuh. RSUD Kendal. Ya, silakan dari RSU Kendal. Baik, terima kasih Dr. Hendra. Perkenalkan, saya Dr. Riza dari Charlie Hospital Kendal. Suara saya kedengaran, Dok? Jelas sekali. Ya. Baik. Karena ini di daerah terpencil ini, Dok. Takutnya tidak terdengar ini. Jelas sekali. Jelas, Pak. Jelas ya, Dok ya. Baik.
Terima kasih dok. Kami memang rumah sakit baru di Kendal, baru sekitar 5 bulan kami operasional, dan saat ini memang kami juga sudah menyusun hospital disaster plan termasuk dengan insiden command system. Ini ada kuliah 4 hari dari Dr. Hendro, saya rasa sangat membantu sekali bagi kami dok. Pertanyaan saya adalah begini dok. Pada saat insiden command system ini sudah kita bentuk, sudah kita tetapkan orang-orangnya, akan tetapi pada saat terjadi bencana, misalnya rumah sakit ini terkena dampaknya, termasuk personil yang ada di insiden command system itu. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan insiden command system, padahal personil yang ada di situ itu juga terkena dampak bencana. Seperti yang saya pernah juga rasakan waktu kita di Palu itu dok. Di Palu itu rumah sakit itu menjadi kosong. Akhirnya dihandle oleh teman-teman relawan dari berbagai institusi seperti itu. Nah ini bagaimana dok cara mengatasi atau mengaktifkan insiden command system di mana personil di dalam insiden command system itu merupakan korban juga dari bencana yang terjadi. Terima kasih, Dr. Hendro. Sudah? Kok nggak ini? Cek. Ya, saya ulang ya. Dengar suara saya? Ya. Dengar. Ya. Fungsi dari ICS itu kan 3. 1 pembagian tugas, who's doing what. Yang kedua itu bahasa aslinya itu how they communicate to each other. Jadi komunikasi antar unit itu. Yang ketiga itu rencana cadangan. Itu bunyi aslinya adalah how if someone is missing. Itu kan yang Anda hadapi itu kan ada beberapa orang yang miss itu, missing itu, hilang. Nah itu bagaimana menghadapi itu. Nah kalau orangnya banyak, Anda sudah harus mencadangkan orang itu. Kalau orangnya tidak banyak, Anda minta tolong keluar. Jadi prinsip dari hospital disaster plan itu bahwa sebuah rumah sakit itu menangani suatu bencana, jangan berpikir dia menangani seorang diri. Sehingga dia harus ada networking di daerah itu. Mungkin suatu saat Anda yang minta tolong, saat lain Anda yang dimintai tolong. Itu. Sehingga di dalam satu daerah itu harus ada networking. Ini contoh yang paling aktual itu adalah ketika di Aceh. Di Aceh 2004 gempa itu, Melabo itu tidak ada perawat. Lebih mudah mencari dokter bedah daripada mencari perawat. Walaupun NGO itu sudah menawarkan gaji 7 juta per bulan tahun 2004, Anda bayangkan, nggak bisa. Ternyata 90 kilo dari situ, di mana Tapak Tuan, itu ada 150 perawat nganggur. Karena daerahnya nggak kena bencana. Saya tanya, kenapa nggak minta dari sana? Jawabannya, karena nggak ada kerjasama. Nah itu makanya itu harus ada networking. Nah itu networking itu mudah diucapkan tapi susah. Nah sekarang ini, di Jogja ini harusnya sudah ada networking. Dulu namanya ada Pusbankes. Ada sisi merujukan. Tapi ketika pasiennya itu pasien suspek COVID, nggak semudah itu orang menerima. Itu. Jadi networking dengan protapnya ini harus disusun. Ya. Baik, terima kasih, Dr. Hendra. Ya, cukup jelas. Baik, terima kasih untuk RSU Charlie Kendal. Ini juga luar biasa, penugasannya selalu dikirimkan dan semoga tanggapan kami bisa memberikan
masukan. Terima kasih Bu. Ya. Bu Mela yang mengirimkan. Tapi di sini kan sudah saya tulis. Ibu, mohon kalau ingin bertanya. Rumah sakit Sleman yang hilang. Oh, rumah sakit. Iya, kendalnya di mute, kemudian Sleman. Nah, itu RSUD aja. Ya. Sama berdua itu juga, yang Hendra juga, ya. Oke, silakan yang Sleman, mungkin ada mau komentari. Oke, Sleman? Sudah Sleman? Siap-siap ke ini, Banjarnegara. Oke, mungkin Banjarnegara. Silakan RSUD Banjarnegara. Di Sleman itu ada itu Sleman. Rumah Sakit Sleman. Dia enggak, Mas. Oke. Nah, sudah Sleman. Banjarnegara. Kalau tidak kita buka ke Tadulako. Ya, Dokter Sari sama Dokter David itu silakan dibuka. Dokter Sari atau Dokter David. Ya, silakan. Mungkin dari Tadulako, karena menarik juga ini Tadulako diaktifkan kembali rumah sakitnya. Silakan. Kameranya belum dibuka ya. Bukan. Oh ya, sudah. Ya. Minta dibuka saja. Silakan terlalu ditutup kameranya, boleh dibuka, boleh. Ya. Yang penting suaranya. Aku? 1 kilo 70 tambah 90. Halo, Rumah Sakit Tadulako, Dokter Sari, Dokter David. Kita sudah buka ini speakernya, silakan. Nggak connect, nggak anu. Baik, silakan. Mungkin ke Klaten, Suraji, Diponegoro, atau RS Akademik juga boleh dibuka. Nah, itu RS. Suraji. Ya. Silakan, sudah kami buka RSA, kemudian Suraji, sama Selong deh, nggak apa-apa. Selong, ya. Selamat pagi, Dr. Hendro. Oke. Ya, pagi. Salam hormat dari kami, Tomo sama Dr. Agung, Dok. Maaf, Dokter, mau bertanya, ini kan data, kemarin saya mendengar data dari Kemenkes sama BPJS tentang jumlah pasien COVID itu kan datanya berbeda ya. Terus kemudian saya lihat kesannya sekarang itu berbeda. Tren yang berkunjung ke rumah sakit khususnya poliinfeksi saluran pernafasan, kalau di RSA itu kan trennya menurun ya. Minggu kemarin itu sampai 100 lebih pasien yang datang. Kemudian minggu ini 25-an pasien dalam waktu sehari, karena kita buka poliklinik infeksi saluran pernafasan itu 24 jam. Dalam 24 jam minggu kemarin 100 ini 25. Kemudian pertanyaan saya, kira-kira apakah di kedepannya ada kemungkinan eskalasi terjadinya penumpukan jumlah pasien karena saat ini kan masa karantina wilayah katanya, Dok. Itu yang perlu saya tanyakan. Terus yang kedua, saya melihat di rumah sakit ini mohon maaf untuk kepemimpinan itu
dilaksanakan oleh dokter penyakit dalam atau dokter paru yang mereka berfungsi double, yaitu secara fungsional dan struktural. Dia sudah bekerja di front line, tapi masih ayo kita rapat dan sebagainya. Itu menurut dua ini Pak. Hidro, Ya. yang hormati teman-teman. Sebenarnya bisa operasional. Iya, iya. Ya, selamat pagi. Itu ada artis nyamar tuh yang di belakang. Ya. Jadi gini, nomor satu mengenai data. Data itu sangat penting sekali, dan disinilah kita melihat bahwa belum ada satu komando mengenai data. Itu yang sekarang jadi masalah. Dan data ini sebetulnya webinarnya nanti sore. Ya, ya. Karena seperti data ini perlu untuk merencanakan skenario. Ya. Kita kedepannya mau apa? Jadi waktu awal hari Senin itu saya tanya, sampai sekarang belum terjawab. Jadi begini, pernah ada, jadi Jakarta itu dulu memperkirakan pertengahan April itu angkanya 6.000. Entah terlepas dari angka ini nanti benar apa tidak, kemudian angka ini bisa dipercaya atau tidak. Tapi saya tanya, di Jogja ini nanti angka 6.000 ini di Jogja berapa di DIY? Sampai sekarang tidak terjawab. Karena itu betul, itu untuk merencanakan skenario kita. Kita yang hitung. Bukan. Kita hitung, itu harus ada perhitungannya. Walaupun nanti ada bermacam cara dan bermacam itu tapi harusnya kita itu punya. Dan saya tidak punya. Kalau mau ikut itu nanti ikut webinar nanti sore. Di level daerah ya Pak ya. Itu baru mau dibikin itu ya. Jadi itu apa namanya jawaban saya mengenai data. Kemudian yang kedua mengenai fungsi rangkap dari seorang spesialis di di medical management dan medical support. Dalam keadaan biasa dia tidak problem, karena itu dia selama dia bisa menempatkan diri, kapan dia jadi spesialis itu di lapangan, di frontliner, kapan dia sebagai manajer, dia rapat-rapat. Cuma kalau saya mikirnya dalam kondisi sekarang ini susah ini kalau dia sehubungan dengan dengan social distancing atau transmisinya ini agak susah. Kecuali kalau rapatnya pakai beginian, pakai rapat online. Itu. Jadi jawaban saya itu. Jadi secara teoritis nggak apa-apa. Dia mau ngerangkep, seperti tadi saya katakan, dia ngerangkep di 2 kotak itu namanya. Itu nggak masalah. Tapi dalam kondisi sekarang ini teknisnya yang susah gitu. Lebih baik fokus ya. Iya, bukan karena masalah transmisi bukan masalah. Kalau dia rapatnya online nggak apa-apa. Tapi gitu. kalau misalnya langsung, ya mungkin saya berpikirnya begini, kalau misalnya mencari jalan keluar kesulitan, beliau itu kalau memang aktif sebagai teknis medis untuk pemeriksaan pasien, biar dia tidak bercabang pemikirannya, mungkin bisa dialihkan menjadi ketua bidang operasional, sehingga dia mengelola itu semua. Nah, nanti yang komandan tetap mengurusi bagian manajemennya, seperti itu. Mungkin seperti itu juga bisa ya Pak ya? Ya bisa saja. Ya. Jadi itu lebih memudahkan, sehingga tidak dia menjadi teknis pemeriksa pasien dan memikiri secara keseluruhan operasional rumah sakit, tapi juga dia harus berpikir lagi untuk manajemennya gitu ya. Jadi kan memang kalau sekarang ini dokter paru kan memang harus di operasional ya di depan. Di depan dia memang. Dia di depan sebagai operasional sebenarnya. Dokter paru saat ini sangat dibutuhkan di depan sebagai operasional. Jadi tapi juga sebagai koordinator. Ya, koordinator untuk operasional. Kayak contoh yang rumah sakit apa tadi? Selong. Bagaimana jawabannya? Iya, setuju dok. Memang setuju. Dan tapi teman-teman di sini ya kita sudah usulkan kepada direksi
untuk seperti itu, tapi direksi merasa karena pasien ini sudah mulai turun, jadi belum perlu untuk melibatkan HDP, kegiatan HDP-nya karena pakai satuan gugus tugas sekarang sudah dirasakan cukup. Dan ada beberapa teman yang mungkin nggak pernah ke daerah bencana juga ketakutan, dok, kalau ternyata nanti pasien di sini makin lama makin banyak yang COVID, stigma masyarakat dan lain-lain, dan takut resiko gitu, akhirnya ya kita cuman seadanya gitu. Rencana aja. Ya, tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Hendro sama Dr. Bella tadi. Terima kasih. Ya, jadi begini saya tambahkan, Dr. Agung. Jadi dalam suatu tim penanggulangan bencana itu memang ada istilahnya itu aktivasi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Itu memang ada. Jadi kalau tingkat 3 itu full semua rumah sakit diaktifkan gitu ya. Kalau tingkat 2 mungkin seperti Dr. Agung sekarang di rata sudah mengurang, itu kemudian yang lain ada yang tidak diaktifkan lah gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi yang penting itu punya rencana cadangan, sudah punya rencana. Kalau ini nanti banyak bagaimana gitu. Monggo, itu hasil assessment dari tim rumah sakit bahwa ini ada yang diaktifkan cukup sekian. Nggak apa-apa, tapi nanti ketika keadaan berubah, yang diaktifkan harus tambah, sudah punya gambaran, tidak kaget itu. Jadi sekarang ini kan 2 hari terakhir ini kasus di DIY katanya tidak bertambah. Saya nggak tahu, tanggal 31 dan tanggal 1 itu kemarin kasus tidak bertambah. Kalau dari koran tadi pagi ada 28 dok yang positif dok. Bukan yang positif. Sekarang tadinya berapa? Tadinya kalau nggak salah 19 dok. Karena memang problemnya ngirimnya itu lambat dok. Antara kita periksa kirim itu hari sekarang. Berapa lagi 119 oh, ya, okay. Yang belum hasilnya belum keluar. Makanya itu masalah data memang jadi masalah sampai sekarang. Hasilnya belum turun. Sehingga menyulitkan assessment. Tapi sekali lagi ya kita punya rencana, kalau yang terjadi A bagaimana, kalau yang terjadi B bagaimana. Nah itu terserah dari pimpinan tim atau pimpinan rumah sakit itu. Itu jawaban saya, Dr. Agung. Ya, baiklah. Terima kasih. Gimana, Dr. Mungkin saya tambahkan sedikit, artinya rumah sakit itu kan sudah menyiapkan plan tadi yang disampaikan Dr. Hendro. Jadi kita sudah tahu kapasitas kita, kemudian sudah tahu data di rumah sakit kita, pertambahan kasus sudah seberapa banyak. Tapi jangan meninggalkan rencana awal kalau misalnya ini menjadi lonjakan yang lebih banyak, kita sudah siap, itu saja. Jadi sesewaktu lonjakan bertambah, ini tim HDP sudah siap untuk diaktifkan. Mungkin seperti itu, Dr. Agung. Ya, terima kasih Dr. Bella. Seperti yang sudah kami sampaikan, laporkan ke Dr. Hendro, kami tetap menjalankan plan B kalau nanti terjadi eskalasi. Bahkan kita sudah siapkan ruang khusus untuk base camp petugas medis bila nanti ternyata kita harus menginap di sini. Termasuk ICU, kita punya 5 ventilator, mungkin bisa kita pakai berapa dan sebagainya, kita sudah siapkan itu untuk bila terjadi eskalasi yang meningkat. Tapi selama ini kita jalan yang seperti ini karena pasien ternyata makin turun sehingga HDP belum diaktifkan secara khusus. Oke. Suraji mau masuk? Suraji? Oke. Terima kasih, dokter. Ya, dulu. Silakan, Suraji Klaten. Halo. Belum itu. Sudah Pak, sudah. Halo. Ya, sudah dengar dong? Sudah masuk, sudah kami dengar. Ya. Halo, ya. Problem kami sebetulnya hampir sama dengan yang ada di RSA UGM. Kami sebetulnya sudah memiliki buku HDP ya. Tapi sama buku ini sudah kami pakai saat terjadi gempa dan saat bencana Merapi kemarin, Bro. Dan saat ini tim HDP tidak dipakai 100%, tapi direksi membuat Satgas COVID-19. Dan sama seperti yang di RSA, komandannya juga dokter paru, jadi beliaunya juga ada di
depan juga ada mikirkan manajemen, jadi kita juga kadang kasihan, tapi kami dari K3 juga jadi tidak mau dipimpin oleh itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi kami dari K3 juga menunggu plan B selanjutnya, mungkin ya saat nanti kalau terjadi COVID yang lebih besar, lebih banyak pasiennya, mungkin juga kita akan segera mengaktifkan yang HDP-nya ini. Terima kasih, itu problem yang ada di tempat kami. Sehingga ini kami juga masih menunggu dari kebijakan dari direktur yang selanjutnya apa gitu. Terima kasih. Sambil menunggu persiapan. Ya. Sambil menunggu. Jadi kita gini, mungkin itu hanya beda pengertian ya. Jadi kalau seorang dokter paru, dia sudah di frontliner, langsung memeriksa pasien, dia masih diserai tugas jadi manajemen. Saya kok enggak setuju ya kalau apalagi ini secara teknis itu akan menyulitkan. Karena kalau dia habis kontak dengan pasien, itu kan ada prosedur khusus. Makanya kecuali kalau dia online, silakan. Dan yang kedua, kalau walaupun dia online, itu kan pikirannya bercabang itu. Enggak semudah itu. Itu ya, itu pikirannya enggak semudah itu. Jadi kalau jadi frontliner itu full dia profesional. Tidak semua orang bisa. Tapi kalau sebagai manajer itu nggak perlu dokter paru. Itu jawabannya. Kemudian yang kedua, masalah menunggu skenario itu yang jadi problem kita semua. Karena data yang susah disinkronkan ini ya. Jadi saya ambil contoh sekali lagi yang tadi pagi sudah saya sampaikan. Sekarang ini ada seorang direktur rumah sakit mungkin tipe C kecil itu ya, yang tidak dimasukkan dalam sistem rujukan, tapi kenyataannya dia menerima pasien pasien suspek COVID ini, dan dia mendapat kesulitan merujuk sehingga dia protes kemana-mana. Nah itu ya sekali lagi ini masalah data. Gitu. Jadi RSA nunggu untuk buka bangsal baru, itu nunggu data. Padahal sebenarnya sekarang sudah ada masalah itu. Di lapangan sudah ada masalah itu, bahwa ada pasien COVID yang tidak dapat tempat. Nah ini kan bagaimana menyatukan ini. Begitu Pak, terima kasih. Saya mau menambahkan dari tim HDP-nya tetap jalan. Mau menambahkan? Ya, saya sedikit menambahkan saja bahwa dari awal kita materi yang sudah diberikan bahwa memang HDP ini adalah fleksibel, dalam artian kalau mau mengaktifkan memang melihat dari kondisi situasinya. Kalau saat ini COVID mungkin memang lebih banyak berperan itu dokter paru, tapi dia sebagai frontliner. Nah, fleksibilitasnya di sini terjadi. Jadi mungkin dia tidak menjadi komandan, tapi dia memang di frontliner yang langsung kepada pasien, sehingga ini bisa masuk di dalam operasional. Jadi, kalaupun mau mengaktifkan HDP, itu bisa saja. Diaktifkan HDP dalam artian komandannya itu jelas. Jadi ada komandan dalam manajemennya untuk mengatur rumah sakit secara keseluruhan. Kemudian di frontliner sebagai dokter paru dan timnya semuanya yang bertugas langsung kepada pasien, itu juga ada di bidang operasionalnya. Jadi sebenarnya tinggal nanti kalau misalnya lonjakan semakin bertambah, mungkin orang-orangnya akan bertambah, logistik bertambah, operasional bertambah, ini bertambah. Karena ada mungkin kalau misalnya mau dikatakan, boleh nggak kami sekarang mengaktifkan HDP? Bisa saja, hanya tadi pembagiannya jelas, siapa yang menjadi komandan, yang mengatur manajemennya, kemudian siapa yang di operasionalnya yang untuk langsung kepada pasien mengatur. Jadi dia nggak bercabang pikirannya seperti yang disampaikan Dr. Hendro tadi. Dia mikir pasien, dia juga mikir manajemen. Mungkin seperti itu tambahan. Satu lagi tambahan gini. Ini pendapat saya pribadi. Lebih mudah seorang yang basicnya itu manajemen, katakanlah seorang MKes ya, atau itu belajar soal COVID. Ya. Daripada seorang dokter paru belajar manajemen. Ya. Kalau
dokter manajemen belajar COVID itu nggak sampai sehari, dia prinsip-prinsipnya tahu. Tapi kalau seorang profesional itu disuruh jadi manajemen, nah itu susahnya setengah mati itu. Nah, itu bagus itu. Ya, jadi itu prinsipnya seperti itu. Oke, ya. Baik Kak ya. Kalau bisa kita simpulkan artinya tim HDP yang sekarang ini walaupun misalnya belum diaktifkan tetap harus menyiapkan plan B dan C tadi ya Pak ya kalau misalnya eskalasinya membesar. Jadi tim HDP tetap mempersiapkan untuk yang plan berikutnya. Diaktifkan juga bisa, tapi skalanya yang kita lihat. Kemudian ke Lombok Timur nih. Selong. Di unmute. Ya, terima kasih Dr. Hendro. Bisa didengar suara kami, Dok? Bisa. Bagus sekali ya. Terima kasih. Jadi mungkin masalahnya kami hampir sama dengan teman-teman tadi yang di Carry Hospital yang di Kendal, terus RSH dan tidak mau diperintah oleh dokter bedah. Hampir sama. Jadi kami juga di sini spesialis kami itu jadi komando sekaligus jadi profesional untuk dibawa. Nah, mungkin perlu kami sedikit bertanya nih, Dr. Hendro. Kami di sini kan daerah wisata juga di Lombok Timur. Sementara ruang yang kami siapkan untuk isolasi COVID ini 18 bed untuk COVID, dok. Yang kami satukan dengan ruang isolasi airborne, TB positif yang rencananya. Nah, cuman yang jadi masalah kami di Lombok Timur sekarang dari data kita tiap tahunnya itu kan rata-rata hampir 1.500 lebih TKI yang biasanya akan mudik kalau Lebaran. Dan hari ini dari hari kemarin juga kami dapat orang-orang yang balik dari Jepara dan Situbondo sekitar 700-an orang dari pesantren. Nah, sementara yang sudah berjalan sekarang beberapa pesantren juga sudah diisolasi karena kemarin juga kami ketahuan ada yang 3 positif, hari ini kami jemput akan ke RSUD. Nah, pertanyaannya sekarang dari kami, mungkin ada solusi dari sana dengan kapasitas kami yang 18 bed. Mudah-mudahan tidak terjadi wabah yang meningkat nih, Dok, yang positif. Harapan kami seperti itu. Cuman untuk plan B-nya, memang rencana kami akan usulkan ke pemerintah daerah untuk wisma haji, Dok, yang kapasitasnya lebih besar. Seperti itu, Dok, yang kami lakukan sekarang di situ. Jadi memang dilema kami di sini banyak sekali pendatang yang dari tidak di stop lah. Sampai sekarang juga kami masih terima, Pak. Halo? Ya. Iya. Ya, lanjut. Ya. Jadi kami kesulitannya di situ. Sementara APD kami juga kurang, mungkin sama teman-teman yang sekarang ada di Yogyakarta. APD yang kurang. Terus hari ini dari kemarin kami sudah buat untuk masker pengadaan 1 juta masker, 1 juta masker untuk sekarang lagi berjalan ini dari rumah sakit yang mengusulkan ke Pemda, Dok. Seperti itu rencananya dari kami. Sudah. Ya. Sudah. Itu saja mungkin dari kami. Ya, nggih diterima. Ya, jadi Lombok itu memori buat saya. Jadi saya dulu di Jenepria, jadi kalau ke Selong bisa lewat utara, bisa lewat Mantang, Terara ya. Kalau lewat selatan, lewat mana itu Keruak. Gitu. Oke, baik. Dari pertanyaannya saja begini. Itu adalah masalah yang ditanya adalah masalah seat capacity. Bagaimana menyiapkan ruang tambahan? Ya, itu betul. Jadi mulai sekarang sudah disiapkan. Nanti kalau banyak itu mau di rumah sakit di Wisma Haji. Sudah betul, tapi ini sekarang disiapkan betul mulai sekarang. Tidak hanya tempatnya tapi juga orangnya. Nanti mungkin memobilisir orang dari puskesmas. Nah, untuk itu perlu legal aspek. Jadi itu perlu
perlu SK Bupati atau apa ya, bahwa nanti mau pakai Wisma Haji itu sudah diurus mulai sekarang. Kita pernah seperti mau mikir seperti itu, ternyata yang punya nggak boleh, misalnya gitu. Ya, jadi itu adalah managers capacity. Nah, mengenai apalagi itu harus dipikirkan betul, risikonya tinggi untuk terjadi seperti itu kemungkinannya, karena ada TKI tadi. Nah, untuk mengatasi TKI ini, Anda bisa lihat mungkin sebagai contoh di Wonogiri dan di Wonosari. Wonosari itu dekat itu Solnya. Jadi Wonogiri itu di Solo di Jawa Tengah, Wonosari di Wonogiri itu sekian puluh ribu itu adalah dia kerjanya di Jakarta dan dia memasukkan pendapatan daerah cukup tinggi sehingga dia pulang itu disambut. Artinya nggak ditolak-tolak, kan ada yang nolak. Cuma bupatinya Jawal itu semua pendatang itu di screening. Dia di screening di terminal, diperiksa, kemudian nanti yang dicurigai dirawat. Kalau saya tidak salah, sampai saat ini sudah yang dicurigai itu 100-an. Tapi ketika mereka mau pulang itu sistemnya sudah disiapkan. Dan itu melibatkan tenaga medis yang ada di Kabupaten Wonogiri. Di DIY sudah terlanjur masuk, sultannya memerintahkan semua pendatang isolasi diri. Nah, saya rasa ini Lombok Timur belum terjadi, tapi jumlahnya juga cukup banyak. Nah, itu saya sarankan mulai diseleksi ketika mau masuk Lombok Timur. Selong itu Lombok Timur. Ya, jadi baik lagi kalau itu, tapi saya nggak tahu ya apa mau diseleksi mulai di di Praia, di airport atau mana. Tapi yang terang ketika mau masuk Lombok Timur seharusnya diseleksi dulu, di screening. Itu jawaban saya. Mumpung belum terjadi sekarang. Memang Dok, kami di sini dari Pemda memang sudah mengantisipasi hal tersebut. Jadi untuk sekarang informasi yang kami dapat dari Pemda bahwa orang-orang yang masuk ke Lombok itu nanti akan dijemput pakai bus. Jadi nanti keluarganya akan nanti di Polres langsung ke ini. Begitu anunya dari kami di bandara di Lembar juga seperti itu. Jadi di mana tempat masuknya orang-orang ini langsung ada bis di sana yang akan menjemput dan screening oleh petugas di sana, Dok. Seperti itu. Ya, Lembar sama di Praia berarti di Bandara Praia ya. Iya, gitu. Ya. RSUD Banjarnegara mau ini. Oke. Terima kasih. Masih ada Bapak? Sudah? Cukupnya. Terima kasih. Baik, ini dari RSUD, terima kasih. RSUD Banjarnegara ini bertanya terkait dengan pengaturan relawan. Mohon informasi barangkali ada contoh kebijakan dan SPO-nya pengaturan relawan, Pak. Mungkin sedikit disampaikan. Atau boleh dari RSUD Banjarnegara untuk langsung bertanya atau menanggapi. Sudah kami buka mic-nya. Oke, kalau enggak dijawab aja mungkin Pak, karena ini melalui chat. Iya, mengatur relawan. Iya. Jadi relawan itu penjadwalannya. Oh, penjadwalannya loh. Terkait contoh kebijakan. Ya, manajemennya. Manajemennya. Ada di. Jadi relawan itu harus ada yang ngatur sendiri. Itu biasanya di kotaknya itu ada di atas sana. Jadi langsung. Jadi itu kan kalau di volunteer management ya. Jadi ada pendaftaran langsung relawan, kemudian relawan ini kan dibagi. Ada relawan medis, ada relawan relawan misalnya dia teknis, misalnya dia insinyur atau yang dan itu dibagi dulu. Yang penting nomor 1 itu. Kemudian untuk penugasannya
itu mestinya berhubungan dengan seksi operasional. Anda butuh apa? Gitu. Jadi nanti ketika menerima pendaftaran itu sudah punya catatan nih. Oh, ini yang relawan yang dibutuhkan itu di mana itu. Jadi itu karena begitu. Kemudian untuk relawan yang belum ada tempat itu difikirkan. Jadi jangan sampai misalnya begini, oh, ini hari ini belum dibutuhkan terus suruh pulang itu aja nggak ada penjelasan. Kemudian ketika dibutuhkan kesulitan nyari. Nah, sehingga relawan ini harusnya ada namanya kalau resminya itu sebelum apa? Kalau kita praktisnya gini aja deh, relawan yang belum bisa dimanfaatkan itu ditulis kontaknya. Jadi sehingga kita bisa menghubungi dia sewaktu diperlukan. Nah, kemudian relawan ini kan dicatat juga, Anda mampu di sini berapa hari, Anda kemampuannya apa, Anda di sini tidur di mana, itu dan sebagainya. Ini kan ditulis juga, dicatat juga itu. Itu mengenai relawan. Baik, Bapak Ibu, cukup dulu untuk diskusinya barangkali. Kita sisa 10 menit, sisa 7 menit terakhir. Kita langsung ke website saja, Bapak Ibu. Di sini sudah kita tunjukkan ada website, di website sini. Silakan untuk hari ini diakses penugasannya di halaman. Jangan lupa Bapak Ibu, karena ada peserta juga yang salah memasukkan, itu diklik di pertemuan ketiga. Ya, diklik di pertemuan ketiga. Kemudian apa penugasannya hari ini? Silakan kita klik di bahan penugasan. Oke, jadi Bapak Ibu, di sini kami sudah menerima kemarin ICS-nya Bapak Ibu, struktur organisasi, Satgas COVID Bapak Ibu. Cuman memang ada yang mengirimkan juga berdasarkan sampai ke tupoksinya, ada yang hanya mengirimkan untuk strukturnya saja, dan ada yang hanya mengirimkan ini masih rencana kami, seperti itu. Nah, untuk lebih jelas lagi Bapak Ibu, untuk memastikan bahwa struktur yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sudah dibagi tugasnya, kemudian alur komunikasinya berjalan, mohon kita bantu dengan model seperti ini. Jadi di sini sudah terjawab juga, misalnya contoh komandan. Dia pengalihan fungsi wewenangnya seperti apa? Jika tidak ada komandan, maka digantikan oleh siapa? Jika beliau tidak ada, akan digantikan oleh siapa lagi? Nah, ini untuk menjawab what if tadi, apa rencana jika eskalasi membesar. Kemudian bertanggung jawab kepada siapa dan rincian tugasnya apa. Dan begitu seterusnya untuk seluruh. Jadi artinya kalau memang struktur Satgas COVID Bapak Ibu memang besar, artinya memang PR untuk merincikan what if dan apa yang harus direncanakan ke depan dan komunikasi alur protapnya tadi itu juga semakin banyak. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kami ingin melihat bagaimana Bapak Ibu mencoba untuk membuat perencanaan terkait waktu penjadwalan. Jadi, apakah Satgas COVID ini, orang-orang ini tadi, misalnya ber-30 ini akan bertugas sampai nanti 29 Mei, atau misalnya dibuat 3 tim, seperti yang disampaikan kemarin, jadi 1 tim akan bekerja selama 2 minggu, nanti ini istirahat, berganti oleh tim berikutnya lagi. Nah, itu kami ingin melihat bagaimana rencana Bapak Ibu untuk merencanakan ini. Dan yang ketiga, tugasnya adalah, ini tambahan sebenarnya, karena menarik diskusi kita hari ini adalah mengenai plan yang lebih besar. Nah, kami ingin melihat, silahkan Bapak Ibu kirimkan di lembar penugasan ini, dituliskan plan B-nya seperti apa, kemudian pembagian tugas dan alur komunikasinya seperti apa, termasuk jadwal tadi kami ingin melihat. Silahkan dikirimkan hari ini, kami tunggu juga kalau bisa sebelum jam 3, karena di jam 3 sampai jam 5 sore Bapak Ibu kami ada di ruangan ini untuk kemudian membahas pengerjaan dari Bapak Ibu.
segera jam 5 sore akan kami kirim. Barangkali besok itu sudah bisa Bapak Ibu sampaikan secara rinci. Nah, besok ini tidak ada materi dari kami, tapi benar-benar Bapak Ibu yang akan mempresentasikan apa perencanaan Bapak Ibu. Nah, ini perlombaan artinya untuk masing-masing rumah sakit. Jadi misalnya besok ada 1,5 jam, mungkin hanya bisa untuk 5 rumah sakit. Nah, ini kami akan melihat dari keseriusan yang dikirimkan ke kami hari ini sebelum jam 3 untuk kami pilih. Kemudian kami bantu di jam 5 sampai nanti malam itu apa yang perlu ditambahkan lagi. Sehingga besok bisa kita bahas dan bisa menjadi inspirasi atau contoh barangkali dan bahan diskusi kita untuk 40 rumah sakit yang terlibat di dalam diskusi kita selama 1 minggu ini. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan dulu terkait dengan rencana penugasan? Dibuka saja, di-unmute semuanya. Unmute all. Ya, silakan. Awal proposisi. Alhamdulillah. Baik, jika tidak ada, kita akhiri Bapak Ibu. Sampai jumpa besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan dari kita. Oh, ini sanatnya yang di-delete. Sirvana lagi. Delete aja Mas, biar kita nggak kedengaran lagi. Dokter kenal dengan Dokter Jin Winaktu. Siapa? Dokter Jin Winaktu. Jadi siapa?